Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dengan NIM 1911039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam komputer. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan dengan sebuah media gambar. Untuk yang pertama, komponen yang terdapat di dalam komputer yaitu motherboard. Motherboard di sini dia merupakan komponen yang berbentuk papan ataupun lempengan elektronik, di mana di dalam motherboard tersebut terdapat slot-slot yang kemudian slot tersebut akan berisikan komponen-komponen komputer yang lainnya. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya power supply. Power supply di sini dia berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Dia biasanya terletak di dalam casing di paling bawah kiri ataupun ya pokoknya di belakang. Power supply tersebut berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang awalnya arus AC kemudian dirubahnya menjadi arus DC, kemudian dia sebagai penyuplai juga arus listrik tersebut kepada komponen-komponen yang lainnya yang terdapat di dalam komputer ataupun yang tertempel di dalam motherboard. Kemudian yang ketiga di sini ada prosesor atau CPU. Biasanya untuk prosesor ini berupa chip ataupun disebut sebagai IC. Di mana prosesor tersebut merupakan otak ataupun pengendali proses kinerja dalam komputer tersebut. Untuk kemudian yang selanjutnya di sini ada memori ataupun disebut juga dengan RAM. Untuk RAM di sini adalah proses hanya dapat menyimpan dan instruksi di register yang berukuran kecil, sehingga file ataupun data yang tersimpan di dalam RAM tersebut bersifat sementara. Jadi dia akan bekerja selama komputer itu menyala, dan ketika komputer itu mati, file tersebut tidak akan tersimpan di dalam RAM tersebut. Untuk kemudian di sini terdapat yang namanya hard disk, disingkat HDD. Hard disk ini merupakan komponen yang berbentuk persegi juga, dan di dalamnya terdapat piringan hitam, lempengan hitam. Untuk hard disk ini berfungsi sebagai alat penyimpan yang bersifat abadi, atau bisa dikatakan bisa ditampilkan kembali, bisa dibuka kembali kayak gitu, file yang terdapat di dalam hard disk tersebut apabila si pengguna sudah menyimpan ataupun memproses simpan di dalam komponen hard disk tersebut. Kemudian setelah hard disk di sini terdapat gambar video adapter atau disebut juga GPU. Untuk GPU di sini dijelaskan bahwa GPU ini merupakan komponen hardware komputer di mana dia menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output yang dinamakan CPU, monitor. Untuk GPU ini dia hanya tempat pemroses. Jadi kalaupun pengguna ini mau melihat apa yang dihasilkan oleh CPU, GPU, pengguna harus menggunakan peralatan komputer lain yang dinamakan monitor untuk tempat menampilkan hasil yang diproses di dalam GPU tersebut. Untuk kemudian setelah GPU di sini ada sound card.
Soundcard merupakan pemroses file suara, audio. Jadi untuk soundcard di sini hampir mirip dengan video adapter, cuman kalau untuk video itu memproses grafis, sedangkan soundcard memproses suara. Dan juga soundcard ini apabila pengguna ingin memunculkan hasil daripada apa yang diproses di dalam soundcard tersebut, pengguna harus menyediakan perangkat lain yang dinamakan penghasil atau output daripada soundcard, yaitu seperti speaker, headset, dan sebagainya. Selanjutnya setelah soundcard di sini terdapat komponen yang dinamakan heatsink fan atau cooling device. Orang awam biasanya menyebutnya kipas. Jadi di dalam komputer, komponen komputer tersebut terdapat sebuah kipas yang dia berfungsi sebagai alat pendingin ataupun penyerap panas yang terdapat di dalam komponen-komponen komputer yang lainnya, sehingga komputer tersebut bisa dipakai dan bisa bekerja dengan tahan ketika kipas ataupun heatsink fan ini bekerja dengan maksimal ataupun baik. Untuk yang terakhir kali di sini terdapat gambar casing. Orang menyebutnya juga biasa sebagai CPU. Casing ini merupakan komponen hardware yang disebut juga wadah ataupun tempat semua komponen-komponen yang terdapat dalam komputer ini dia dimasukkan ataupun ditempatkan di dalam casing atau bisa juga disebut sebagai wadah pelindung daripada komponen yang lainnya. Dan untuk manfaatnya yang pastinya adalah melindungi dari komponen lainnya, dan yang kedua sebagai juga daya tarik ataupun minat pengguna. Jadi apabila desain daripada casing tersebut bagus ataupun menarik, maka banyak pengguna ataupun banyak orang yang bakalan minat untuk menggunakan ataupun membeli barang tersebut. Demikian untuk presentasi pada kesempatan hari ini. Apabila banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.